Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Ramli dengan NPM 022722111043, kelas 3B, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hairun. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ekonomi syariah yang diberikan oleh Bapak Dr. Jufri Jacob, SE, MSI. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang riba dan judi dalam Islam. Langsung saja, di sini ada beberapa poin besar yang akan saya jelaskan, yaitu 1. Pengertian riba. Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan. Namun, yang dimaksud riba dalam ayat Al-Quran yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah. 2. Jenis-jenis riba. Adapun jenis-jenis riba antara lain 1. Jenis-jenis riba. Adapun jenis-jenis riba antara lain 1. Riba kard, suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang atau muqtarid. 2. Riba jahiliyah, hutang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. 3. Riba fad, pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian. 4. Riba nasiyah, penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasiyah muncul karena adanya perbedaan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian. Tahapan pelanggaran riba dalam Al-Quran. Larangan riba yang terdapat dalam Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam 4 tahap. Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau tagarub kepada Allah. Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah mengancam dengan balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Adapun tahap ketiga, Allah mengharamkan riba yang berlipat ganda, sedangkan riba yang tidak berlipat ganda belum diharamkan. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." Quran Surah Al-Imran ayat 130. Dan tahap keempat atau terakhir, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman, baik bunga yang kecil maupun besar. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba. Adapun dosa riba atau bunga. 1. Pelaku riba atau bunga kekal di neraka. 2. Mudah dipengaruhi syaitan.
3. Diperangi Allah dan Rasul-Nya. 4. Sistem riba sumber petaka. 5. Rezekinya tidak berkah. 6. Doanya tidak makbul. 7. Dosanya lebih berat dari menzinai ibu kandungnya sendiri. Hadis riwayat Hakim dari Ibnu Mas'ud. 8. Dilaknat Rasulullah SAW. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. 9. Termasuk 7 dosa besar yang dimurkai Allah. Hadis riwayat Muttafaqah Allahi. 10. Tidak akan masuk surga pemakan riba, peminum khamar, pemakan harta anak yatim, durhaka kepada ibu bapa. Hadis riwayat Al-Hakim. Adapun ancaman bagi pemakan riba, firman Allah, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka praktek yang lalu menjadi